Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya. Apa? Tinggallah di dalamnya. Lagi yuk, ikutin. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, seneng lagi ya ketemu sama Kak Donald. Kita kembali lagi mau belajar firman Tuhan. Kita tebak-tebakan lagi ya. Kakak pengen kalian coba tebak ini benda namanya apa. Oke? Siap ya? Nah, adik-adik coba tebak yang namanya lakban yang mana? Oke, yang namanya lakban. Siap? 1, 2, 3. Tereng! Yang mana? Lakban yang mana lakban? Ayo, yang mana? Ini? Oke, ini? Iya, pinter. Yang tahu hebat namanya ini apa? Ini namanya lakban ya. Wow, belum pernah lihat ya? Wah, pasti pernah lihat dong. Ini dua-duanya buat lem. Ya, buat lengket, buat nempel-nempel. Ini lem biasanya buat nempelin kalau kertas, kalau adik-adik ada kerjaan ya, lem perangko, lem kertas, lem lagi kertas lipat, mau dilem pakai ini. Nah, kalau yang lakban ini biasanya kalau kita lagi mau belanja di supermarket ya, pakai dus, biar dusnya nggak jebol, maka dilakban ya kan. Terus ini juga misalnya ada kabel-kabel supaya jangan goyang-goyang, kita lakban gitu ya. Ini salah satu fungsinya lakban. Masih banyak lagi. Ini semuanya untuk merekat, membuat nempel lekat. Nah, oke. Lagi ya. Coba tunjuk ya. Tahu ya staples ya? Oke, siap? 1, 2, 3. Nah, yang mana staples? Terus itu satu lagi itu apa Kak? Kok ketutupan? Jangan-jangan itu staples juga. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini apa ini namanya? Ini staples bukan? Bukan. Ini staples bukan? Nah, pinter. Yang nama staples yang mana? Yang ini apa namanya? Nah, ini seperti paku payung ya. Ya, ini biasanya buat ya nempelin juga. Ini juga sama untuk lekatin. Sama-sama buat nempelin, melekatin. Tapi yang ini biasanya kalau buat ditempel-tempel di mading ya, hasil karya kalian di sekolah misalnya, di gereja, supaya jangan copot-copot, ditempel di mading, di paku payung pakai ini ya. Nah, tapi kalau ini staples, ini buat apa? Kalau kalian lagi fotokopi, ada kertas, 2-3 kertas atau beberapa kertas, supaya jangan berantakan, di staples. Gitu deh. Tapi jangan tangan ya. Jangan tangan yang di staples. Gak boleh, sakit ya kan? Ini caranya ya. Ini semuanya adalah barang-barang, benda-benda untuk membuat lekat, mempererat, nempelin supaya jangan copot, jangan sampai bisa lepas. Nah, adik-adik, ini semua barang-barang ini diciptakan oleh manusia dan manusia pengen banget jangan sampai ada yang berserakan, ada yang copot, ada yang lepas, ada yang akhirnya nggak nempel, nggak deket, nggak lekat.
Nah, makanya manusia ciptain barang-barang itu tadi adik-adik. Masih banyak yang lain. Begitu juga Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus pengen kita semua sama Tuhan gak boleh jauh. Gak boleh kita sama Tuhan itu musuh-musuhan. Kita gak boleh sama Tuhan Yesus itu jadi kita sama-sama Tuhan Yesus tidak lekat, tidak nempel. Nah, virus corona ini kan bikin orang gak boleh deket, ya kan? Gak boleh nempel, gak boleh salaman, gak boleh pelukan dulu, takutnya nanti virusnya bisa menular. Jadi gak boleh dulu. Itu pemerintah sudah kasih anjuran, tidak boleh lakukan itu, ya kan? Makan juga jaraknya satu dengan yang lain diatur, gak boleh berdekatan. Tapi adik-adik, sama Tuhan Yesus virus corona gak mempan, ya kan? Virus corona gak bisa bikin adik-adik dan kita jauh sama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus itu hebat. Dia bisa kalahkan virus corona. Kita manusia bisa takut, kita manusia bisa nggak berani berdekatan. Kita manusia bisa khawatir kalau kita berdekatan takut terkena virus. Tapi kalau adik-adik sama Tuhan Yesus dekat, nggak apa-apa. Virus corona nggak berani, virus corona nggak bakal bisa nyebar, virus corona nggak bisa nular, ya kan? Oleh karena itu, yuk hari ini dengan kita beribadah, ini cara kita untuk melekatkan diri sama Tuhan Yesus. Ini cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Jangan takut untuk dekat sama Tuhan Yesus, ya. Sama orang, ya saat ini karena ada virus corona, kita nggak boleh juga ya. Kecuali kita dengan orang satu rumah, dengan papi mami, kakak adik, itu pun kita mesti sering bersih-bersih ya. Jangan sampai kita juga lupa untuk pegang mata, pegang telinga, pegang mulut, tapi tangan kita kotor, tangan kita belum bersih. Nanti itu juga bisa bahaya adik-adik. Oke? Nah, sekarang mari kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang kakak akan cerita hari ini. Sudah siap? Siap? Kalau udah siap, tepuk tangan Yesus. Ayo. Ya, pinter, hebat. Walaupun kakak nggak ajak bareng-bareng, kalian sudah bisa ya. Keren. Sekarang kita belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhannya kakak ambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Nah, yuk adik-adik, coba yang sudah bisa baca, ambil Alkitabnya. Yuk ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya. Yang belum bisa baca, dengerin kakak ngomong ya. Terus ikutin kakak ngomong, oke? Ya, kakak bacain ya. Yuk yang sudah bisa baca, yang sudah bawa Alkitab, mari kita buka sama-sama ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, seneng banget nggak dengar ayat ini? Ya, karena Tuhan Yesus berjanji, kamu adik-adik, kita semua adik-adik, ya siapapun, mau papi, mau mami, mau koko, mau cici, mau dede, mau kita sendiri, minta apa saja sama Tuhan Yesus dikasih. Wow, enak gak? Minta apa aja loh. Wih, minta apa aja dikasih sama Tuhan Yesus. Wih, Tuhan Yesus baik banget ya. Wah, udah kayak Doraemon. Ya, adik-adik pernah lihat gak Doraemon? Wah, Nobita waktu minta apa sama Doraemon dikasih. Waktu Nobita minta ini dikasih, minta itu dikasih. Waduh, keren banget gak? Wih, hebat ya Tuhan Yesus ya. Apakah begitu adik-adik? Apakah memang Tuhan Yesus kayak Doraemon? Yang mau kasih apa saja yang diminta sama kita? Hah? Apakah begitu? Nah, pinter. Bukan itu maksudnya adik-adik. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, karena
Tuhan Yesus kalau ngasih sesuatu sama adik-adik, memberikan sesuatu kepada adik-adik bukan hanya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk senang sendiri, bukan untuk maunya sendiri, bukan buat suka-suka sendiri. Walaupun Tuhan bisa kasih apa saja yang adik-adik minta, bisa. Kan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus yang punya alam ini. Tuhan Yesus bisa bikin matahari, bisa bikin bulan, bisa bikin bintang, bisa bikin gunung, laut, binatang, bisa bikin planet-planet. Waduh, itu kan barang yang besar-besar kan? Ya nggak? Bener nggak adik-adik? Wah, hebat kan yang Tuhan Yesus bikin? Wah, makanya Tuhan Yesus bisa kasih apa saja sama kita. Tapi nggak semuanya dikasih, nggak semuanya Tuhan Yesus berikan. Pelit dong Tuhan Yesus, kakak. Kalau begitu, katanya tadi bilangnya Tuhan Yesus minta apa saja dikasih. Tapi kok sekarang nggak boleh? Sekarang kok kayaknya ada yang dilarang, ada yang Tuhan Yesus nggak kasih. Pelit Tuhan Yesus. Benar nggak adik? Adik Tuhan Yesus Pelit. Hah? Pelit nggak Tuhan Yesus? Adik-adik kali yang pelit. Kamu yang nggak mau berbagi sama temen, kamu yang nggak mau berbagi sama Dede, sama Koko, sama Cici. Ayo ngaku. Enggak ya, anak Joyful suka nangis kalau yang diminta nggak dikasih. Ya nggak kayak gitu ya. Anak Joyful suka ngambek, guling-gulingan, nangis-nangis kalau misalnya yang diminta nggak dikasih. Enggak ya, nggak kayak gitu ya. Jadi anak Joyful suka marah kalau yang diminta nggak dikasih. Ya, Kak Donald gimana sih dari tadi kok salah melulu? Iya, tapi maksud Kak Donald adalah anak Joyful, anak yang mau berbagi, ya kan? Kalaupun yang kalian minta belum dikasih, yang kalian minta belum dapat, anak Joyful nggak ngambek, nggak marah, nggak cengeng, nggak nangis, ya kan? Tetap bisa bersukacita, tetap bisa bersyukur, tetap bisa sabar, ya, tetap bisa sabar. Pasti nanti ada waktunya deh adik-adik, ada waktunya adik-adik. Pasti nanti akan dikasih, ya. Papi mami juga tahu kok kalian pengen apa, pingin punya apa, pengen dapat apa, papi mami tahu. Tapi papi mami juga tahu kalau nanti dikasih kamu bisa jaga nggak, kalau dikasih kamu bisa pakai nggak, kalau dikasih kamu bisa tanggung jawab nggak, kalau dikasih kamu bisa nggak. Jangan jadi anak yang malah nggak nurut. Udah dikasih enak, dikasih hadiah, dikasih mainan, dikasih uang, dikasih makan, dikasih yang baik-baik sama orang tua, malah kamunya kalau papi mami suruh marah-marah. Kalau misalnya papi maminya minta tolong ini, minta tolong itu, malah kamu males. Kamu diminta tolong sama papi mami, malah kamu bentak-bentak, malah kamu gak mau patuhi, gak mau taati. Ya, nggak boleh begitu anak Joyful, ya. Anak Joyful harus dengar-dengaran sama orang tua, harus taat sama papi mami. Amin? Amin? Ya, setuju? Ya, bagus. Ya, jadi adik-adik, kakak ingin ingetin adik-adik nih lewat firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bisa kasih apa saja buat kita. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Nih, lihat ya. Kakak ulangi lagi ayatnya. Ayatnya bilang begini adik-adik. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, ini syaratnya. Kita mesti tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya juga ada di dalam kita. Nah, kita belajar firman Tuhan gak boleh cuma satu kali aja, hanya hari Minggu. Kalian dengerin firman Tuhan hanya hari Minggu. Gak boleh, harus setiap hari. Masih ingat gak lagunya?
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ayo ikutin, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi baca kitab sucinya tiap apa? Tiap 1 minggu. Doanya gimana doanya? Hanya 1 kali? Nah, bukan. Tiap hari. Itu cara adik-adik tinggal di dalam Kristus. Itu namanya adik-adik tinggal di dalam Kristus. Oke? Nah, kalau adik-adik lakukan itu mulai dari sekarang, mulai dari anak-anak sekolah minggu, mulai dari kecil, adik-adik punya waktu setiap saat, setiap hari berdoa, punya waktu setiap saat, setiap hari baca kitab suci, punya waktu setiap saat, setiap hari memuji-muji nama Tuhan. Wow, itu rahasianya adik-adik. Minta apa sama Tuhan, Tuhan bisa kasih loh. Mau kan? Nah, tapi satu lagi, ini penting. Apa? Kalau kalian benar-benar tinggal sama Tuhan Yesus, kalian benar-benar ada firman yang tinggal di hidup kalian setiap hari, mintanya kalian juga nggak macem-macem. Yang kamu minta juga pasti bukan yang hanya untuk kepentingan sendiri. Pasti yang kamu minta bukan itu. Kalian pasti tahu, makin kamu dekat sama Tuhan, makin kamu dekat sama firman, makin kamu suka berdoa dan baca Alkitab setiap hari, Tuhan pasti akan membuat adik-adik meminta sama Tuhan yang menyenengin Tuhan, yang bikin Tuhan seneng, yang bikin Tuhan happy. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang benar-benaran tinggal di dalam Kristus, maka waktu dia minta sesuatu, dia tanya begini adik-adik, kira-kira Tuhan seneng gak ya? Kira-kira ini memang perlu gak ya? Kira-kira kalau yang saya minta ini bisa jadi berkat gak ya? Kira-kira yang saya minta ini apakah berguna gak ya? Nah, seperti itu. Ya kan? Nggak cuma asal minta ini, minta itu, minta ini, minta itu buat seneng-seneng kita kayak Doraemon, kayak Nobita. Bukan. Kamu lihat yang diminta Nobita, pada akhirnya apa jadinya? Berantakan, semuanya jadi kacau, semuanya jadi nggak bisa dinikmati, nggak bisa bikin happy, malah bisa nyusahin orang, bisa nyusahin yang lain, nyusahin Doraemonnya juga. Nobitanya juga jadi susah, bener nggak? Nonton nggak sih? Karena itu kakak ingin sekarang adik-adik, yuk kita mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us.